ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk jadwal tausiah pada minggu pagi ini yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rum. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiahnya agar kita mendapatkan manfaat. Dan untuk Bapak Haji Muhammad Rum, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Mukminin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita dapat hadir di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan rutin tausiah yang diselenggarakan setiap Ahad pagi pada subuh yang diselenggarakan oleh Masjid Baitul Mukminin semenjak masjid ini didirikan. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan semua pengikutnya yang istiqomah terhadap tuntunannya. Mudah-mudahan kita insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Amin. Jamaah Masjid Baitul Mukminin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberi karunia nikmat, berbagai nikmat semenjak kita bangun tidur, nanti insya Allah sampai dengan kita menutup mata tidur lagi, itu berbagai macam nikmat kita nikmati, dan itu luar biasa nikmat dari Allah itu. Jika dihitung nikmat-nikmat Allah itu, kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Diibaratkan 7 lautan dijadikan tinta dan 7 lapis bumi dijadikan buku untuk menulis semua rahmat dari Allah itu tidak cukup. Ya, jadi itu betapa besarnya rahmat dari Allah. Maka senantiasa kita dianjurkan untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kita tetap bersyukur meskipun kita sedang dapat musibah, kita bersyukur dulu. Karena apa? Alhamdulillah kita musibahnya masih seperti ini. Ada teman lain yang musibahnya lebih besar lagi. Jadi itu tanda kita bersyukur. Jamaah Masjid Baitul Mukminin rahimahullah, kami akan sampaikan hal yang selalu meliputi kita, yaitu soal umur. Nanti fokusnya adalah umur 40 tahun dan umur 60 tahun. Kita mau berbuat apa ketika umur 40 tahun dan umur 60 tahun itu? Seorang muslim di akhir hayatnya meninggal dalam ketaatan berarti husnul khotimah. Berbagai kebahagiaan dan kenikmatan siap menjemputnya. Sebaliknya, jika meninggal dalam kemaksiatan berarti su'ul khotimah. Akhirnya akan dipenuhi masa-masa yang sulit, gelap, penuh penderitaan dan siksa yang tiada berujung.
Tua itu pasti, tetapi dewasa belum tentu. Banyak orang tua lupa diri dan enggan mempersiapkan bekal kematiannya. Harusnya jika sudah tua, lebih waspada dengan datangnya kematian yang dapat terjadi setiap saat. Waktu, tempat, kapan, dan caranya menjadi rahasia dari Allah SWT. Tugas seorang muslim adalah mempersiapkan bekal sebaik-baiknya dengan amal soleh agar kembali kepada Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Ini sebagai mukadimah. Selanjutnya kami akan sampaikan uraiannya sebagai berikut. Para ulama menafsirkan hayatun tobiyah itu ada dua tempat. Pertama, kehidupan yang baik di dunia, mereka akan mendapatkan rezeki yang halal, qanaah, kelezatan, ketaatan, dan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Kedua, kehidupan yang baik di akhirat, mereka akan mendapatkan nikmat kubur dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ulama menyampaikan bahwa untuk mendapatkan hayatun thayyibah, kehidupan yang lebih baik, itu kita harus berbuat amal baik. Maka di dunia berlaku hukum sebab akibat atau kausalitas. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, ketenteraman serta ketenangan jiwa, harus melakukan amal kebaikan. Rasulullah SAW sudah menjelaskan perkara-perkara yang akan bisa menyebabkan hati kita tenang dan tenteram. Namun sebaliknya ada juga amalan yang membuat hati kita resah, gelisah, dan ketaatan. Nabi SAW meriwayatkan dalam hadis Muslim, albir atau kebajikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Sedangkan al-itsm atau dosa adalah apa yang menggelisahkan dalam dirimu. Engkau tidak suka jika hal itu nampak di hadapan orang lain. Hadirin, jadi sederhana sekali ini Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita. Albir, kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Sedangkan al-itsm, dosa adalah yang menggelisahkan dalam dirimu. Jadi setiap kali yang menggelisahkan dalam diri kita itu berarti dosa, mengandung dosa begitu. Selanjutnya, kunci dalam hidup ini kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dan ketenteraman jiwa, maka harus senang beramal kebaikan dan menjauhi segala macam bentuk perbuatan dosa dan maksiat, baik kecil maupun besar. Ingatlah ungkapan bahwa al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Karena itu aktivitas dan kesibukan seseorang dalam masa tua hendaknya untuk menyiapkan bekal akhirat. Di antaranya adalah dengan memperbanyak amal soleh. Amal soleh inilah yang akan dibawa ketika menghadap Allah SWT. Di dalam hadis diriwayatkan Tirmizi disampaikan bahwa kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai satu, umurnya di manakah dia habiskan. Jadi saya ulangi, umurnya di manakah dia habiskan. Dua, ilmunya di manakah ia amalkan. Yang ketiga, hartanya bagaimana ia peroleh. Dan yang keempat, di mana ia infakkan. Dan kelima, mengenai tubuhnya bagaimana ia gunakan. Ini adalah peringatan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis Tirmizi. Jadi ini ketika nanti di hari kiamat, kedua kaki seorang hamba tidaklah akan beranjak pada hari kiamat sehingga dia ditanya mengenai 5 hal tadi itu. Jadi artinya itu di padang mahsyar kita tidak akan bergerak sebelum ditanya kelima perkara itu. Itu sebagai pengantar demikian. Mari kita lihat ketika memasuki usia 40 tahun.
disampaikan bahwa umur 40 tahun ini bukan berarti persis 40 tahun, bisa sebelum 40 tahun, sekitar 30 sampai 40 tahun, atau 40 tahun lebih, 40 tahun sampai 50 tahun. Jadi kira-kira kisarannya patokannya 40 tahun. Usia 40 tahun adalah usia yang istimewa. Jadi di antara jemaah yang sekarang sudah usianya 40, hati-hati, ingat-ingat, atau menjelang 40, hati-hati juga. Jika tidak istimewa, tidak mungkin Allah menyebutnya secara khusus dalam ayat-ayat sebagai berikut. Ayatnya adalah di dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15. Artinya demikian, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sempat sampai menyapitnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini di dalam surat Al-Ahqaf 46 ayat surat 46 ayat 15. Jadi ini disebutkan secara jelas sampai 40 tahun ia berdoa. Jadi betapa pentingnya ini karena Allah menyebutkan di spesial di surah Al-Ahqaf ini. Kalau begitu, apa keistimewaan usia 40 tahun? Usia 40 tahun adalah usia kematangan. Akalnya mencapai puncak kesempurnaan, kemampuan memahaminya sudah maksimal, dan kepiawaiannya menahan emosi juga sudah stabil. Jadi makanya di dalam konstitusi kita mewajibkan ya presiden dan wakil presiden itu umurnya ya sekitar 40. Jangan karena pamannya belum 40 jadi wakil presiden. Nah itu kan persoalannya begitu. Karena pamannya ya jadi wakil presiden, padahal belum 40, kematangannya belum ada. Jadi itu sunatullah di dalam Al-Quran aja sudah bertentangan. Jadi ini sekedar ini saja selingan. Rasulullah SAW diutus pada usia 40 tahun. Itu contohnya. Ini Nabi aja 40 tahun. Ini belum 40 tahun sudah jadi wakil presiden karena pamannya. Imam As-Syaukani bahkan menyatakan bahwa Allah selalu mengutus para nabi saat berusia 40 tahun. Imam An-Nawawi menceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa penduduk Madinah di zaman generasi salaf soleh, jika sudah mencapai usia 40 tahun, maka mereka akan fokus untuk beribadah. Jadi peringatan juga untuk kita semuanya, para jamaah yang belum berumur 40 tahun atau menjelang umur 40 tahun, hati-hati untuk diingatkan supaya fokus kepada ibadah. Oleh karena itu, sungguh celaka kalau seseorang sudah berusia 40 tahun masih menuruti hawa nafsunya. Sungguh celaka juga bila seseorang sudah berusia 40 tahun tetapi masih sibuk mengejar dunia dengan melalaikan akhiratnya. Sungguh celaka juga seseorang jika sudah berusia 40 tahun tetapi sering lupa dengan kehidupan setelah kematian. Sungguh celaka seseorang yang sudah berusia 40 tahun tetapi masih asal-asalan dalam beribadah kepada Rabb-nya. Demikian di peringatan ya. Jadi usia 40 tahun usia yang matang, jadi waspada. Saya hanya berwasiat kepada jamaah semuanya dan juga khususnya bagi diri saya sendiri. Saya sudah lebih dari 40 tahun, jadi sudah lewat ini usia 40 tahun ini. Para ulama salaf mengingatkan jika sudah mencapai usia 40 tahun, hati-hatilah dengan semua dosa yang dilakukan.
Bisa jadi Allah masih banyak memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum usia 40 tahun. Tetapi begitu memasuki usia 40 tahun, bisa jadi bertindak keras dengan kekerasan yang belum pernah diberikan sebelumnya, dan menghukum tegas dengan hukuman yang belum pernah ditimpakan sebelumnya. Jadi ini adalah peringatan ancaman dari Allah. Jadi sebelum 40 tahun mungkin Allah masih memaafkan dosa-dosa kita, tapi sudah 40 tahun tidak ada lagi. Ya, jadi malah akan diberikan tindakan keras yang belum pernah diberikan sebelumnya. Ibnu Katsir berkata dari Al-Qasim bin Abdurrahman, aku bertanya kepada Masruq, kapan seseorang dihukum karena dosa-dosanya? Beliau menjawab, jika engkau sudah mencapai usia 40 tahun maka waspadalah. Jadi kalau di TV itu waspadalah kan suka dikatakan begitu ya di iklan itu. Hanya saja titik rawan usia 40 tahun tidak bermakna orang harus mencapai usia 40 tahun dulu agar matang dalam beragama. Ada banyak contoh hamba Allah yang sudah matang dan sukses mendapatkan ridha Allah di saat masih usia sebelum mencapai 40 tahun. Contohnya adalah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Salah satu contohnya, diriwayatkan bahwa beliau adalah perempuan pemimpin di surga, padahal wafatnya pada usia 29 tahun. Artinya di usia itu Fatimah sudah mencapai tingkat agamanya yang stabil, pengendalian hawa nafsu yang baik, dan sukses mendapatkan ridha Allah. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah. Saat perang Khaybar, Ali sudah disebut Rasulullah SAW sebagai hamba yang dicintai Allah. Padahal perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah, sementara Ali lahir sekitar 23 tahun sebelum Hijriah. Artinya usia Ali saat perang Khaybar sekitar 30 tahun. Jadi bisa disimpulkan Ali di usia 30 tahun telah mencapai tingkat agamanya yang stabil, pengendalian hawa nafsu yang baik, dan sukses mendapatkan cinta Allah. Selanjutnya, bagaimana jika sudah berusia lebih dari 40 tahun? Tidak ada kata terlambat selama nyawa masih belum dicabut. Seorang mukmin tidak boleh putus asa meski tersiok-siok dalam perjalanan menuju Allah SWT. Seorang mukmin harus berjuang sekuat tenaga tanpa putus asa untuk mencapai kondisi istiqomah dalam kesolehan. Tidak ada kata terlambat dalam beribadah kepada Allah SWT. Terlambat adalah ketika nyawa sudah mencapai kerongkongan sementara dosa-dosa masih bergelimangan. Belum pernah ia tebus dengan tobat dan amal soleh. Disinilah manusia akan menjadi paling rugi, karena apa yang mereka usahakan dalam kehidupan dunia tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Jadi ini peringatan bagi kita semuanya. Ini usia-usia 40 yang rawan dan kita waspadai. Tapi sebelum usia 40, kalau mau berbuat baik, contohnya seperti Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, yang kalau kaum perempuan itu juga bisa berbuat baik sebelum usia 40. Tinggal kita sendiri yang memaknainya. Selanjutnya, ketika memasuki usia 60 tahun, ini usia-usia kita bersama, usia bapak-bapak semuanya sudah 60 tahun. Ya, angkatan babi gue katanya begitu. Jadi ABG. Jadi 60 sampai 70 tahun. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mencantumkan bab anjuran untuk meningkatkan amal kebajikan di akhir usia, sebagaimana firman Allah di surah Fatir surah ke-35 ayat 37.
apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Jadi ini adalah peringatan dari Allah di Al-Fatir, ya. Sampai dengan 60 tahun itu kan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Bisa juga diwafatkan sebelum 60, tapi bagi yang sudah 60 tahun ini diingatkan oleh Allah, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup itu sampai dengan 60 tahun, masa tidak cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu memberi peringatan Nabi Rasul yang membawa risalah. Selanjutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan makna ayat di atas adalah kami Allah tidak memanjangkan umurmu sampai dengan 60 tahun. Jadi hati-hati kalau diberikan umur 60 tahun, patokannya Nabi itu 63 tahun. Jadi yang berumur 60 tahun atau lebih, kalau lebih dari 63 seperti saya sudah diberikan bonus oleh Allah, lebih berhati-hati lagi. Tidak semua orang Allah berikan kenikmatan dapat mencapai usia 60 tahun, itu masalahnya. Dirahasiakannya kapan ajal tiba menjadi satu bentuk kuasa Allah SWT. Maka jika seseorang diberikan umur panjang, sudah selayaknya banyak bersyukur dan semakin taat kepada Allah SWT. Jadi ini peringatan bagi diri saya sendiri, khususnya dan para jemaah pada umumnya yang berusia 60 tahun atau lebih. Sejatinya panjangnya usia seseorang merupakan uzur yang Allah berikan kepada hamba-hambanya saat dirinya telah melakukan dosa. Dengan panjangnya usia maka dirinya memiliki kesempatan agar dapat menggunakan untuk bertaubat. Hadirin, mari kita sesekali melakukan sholat taubat. Jadi sela-sela sholat tahajud, sudah sholat tahajud 4 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat wudhu dan seterusnya. Itu lakukan paling nggak seumur hidup sekali. Tapi kalau bisa dibiasakan tiap sholat tahajud kita sholat taubat 2 rakaat. Bagi seorang muslim, makna usia 60 tahun lebih kepada kasih sayang Allah. Tidak segera dicabutnya nyawa seseorang hamba dikala muda menjelaskan kesempatan yang Allah berikan kepadanya, kesempatan untuk memperbaiki diri dan taubat dari kemaksiatan. Jadi itulah makna kita bersyukur. Syukur alhamdulillah kita diberikan usia sampai lewat 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Jadi Allah tidak mencabutnya dikala muda, tapi diberikan kesempatan kepada kita, ditunggu-tunggu sampai dengan umur 60 tahun. Manusia hidup itu diberikan kesempatan untuk memperbanyak bekal kematian. Jangan sampai menjadi seorang yang menyesal ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh, sedangkan dahulu ketika hidup enggan beramal soleh. Jadi ini masalahnya seperti itu, dan itulah yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Fatir, surah 35 ayat 37. Mereka yang sudah dimasukkan ke dalam neraka berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Selanjutnya Allah mengatakan kepada mereka, bukanlah kami sudah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Jadi dari ayat tersebut, orang yang sudah masuk neraka tidak mungkin kembali ke dunia. Jadi ini Allah sudah menyatakan begitu, tetapi penyesalan mereka ada di neraka begitu. Nah, persoalannya kita tidak ada penelitian mereka yang masuk neraka diteliti, kemudian bagaimana siksaannya kan nggak bisa. Kita terima dari kisah-kisah ini saja. Jadi itulah, tidak ada penelitian azab kubur seperti apa, karena tidak ada yang mengalami dikubur kemudian diteliti. Tidak, sudah putus itu hubungannya.
Dari ayat tersebut, orang yang sudah masuk neraka tidak mungkin kembali ke dunia. Bahkan Allah SWT akan bertanya, bukankah sudah memanjangkannya kepada mereka? Maksud panjang umur di sini adalah sampai usia 60 tahun, sehingga dengan panjang umur itu manusia mampu untuk berpikir. Diriwayatkan dari hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, apabila hari kiamat tiba, maka dikatakan, di manakah orang-orang yang berusia 60 tahun, yaitu usia yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya tadi, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada pemberi peringatan. Jadi kembali lagi diingatkan oleh Allah di dalam hadis riwayat Tabrani dikisahkan dari Ibnu Abbas, itu sabda Rasulullah SAW. Jadi yang disebutkan di sini selalu umur 60 ya oleh Allah. Jadi ini umur yang sangat kritis juga, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan ketika di hari kiamat nanti, di manakah ditanyakan mereka yang berumur 60 tahun. Rasulullah SAW juga bersabda, usia rata-rata umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melampaui usia tersebut. Jadi sedikit itu ya, itu ukuran dari Allah ya, tidak banyak berarti ya. Kalau sekarang banyak yang lebih dari 70 tahun sampai dengan 80, itu hanya sedikit. Ini dikisahkan demikian. Tapi patokannya adalah 60 tahun itu, dan lebih pas adalah 63 tahun seusia Rasulullah SAW. Apabila tanda-tanda sudah tua dan dekatnya ajal, diantaranya rambut mulai beruban. Jadi ini ingat, kalau kita rambutnya beruban itu sudah dikisahkan ini tanda-tandanya. Dalam firman Allah Al-Fatir juga disebutkan, wajah akumun nadir, datang kepadamu pemberi peringatan. Jadi uban itu adalah pemberi peringatan kepada kita semuanya. Dari Ibnu Abbas yang dimaksud dengan nazir, peringatan adalah uban. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW meninggal ketika berusia 63 tahun, ketika itu rambut beliau sudah beruban. Maka ada sahabat yang bertanya, mengapa rambutmu memutih ya Rasulullah? Beliau menjawab, rambutku berubah karena surat Hud dan kawan-kawannya. Jawab sang Nabi, bagian surat yang membuat rambut beliau berubah adalah firman Allah di dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 112. Maka beristiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu peringatan bahwa kita jangan heran kalau di antara kita sudah banyak yang berubah, biasa-biasa saja. Rasulullah SAW saja sampai usia 63 sampai usia akhir beliau berubah. Jadi itu sunatullah saja, tidak ada masalah. Jadi biarkanlah uban tubuh, tidak usah disemir, ya, biar aja berubah saja gitu. Itu tanda-tanda kita sudah usianya lanjut. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi dijelaskan bahwa jumlah uban Rasulullah ketika di akhir hayatnya tidak lebih dari 20 belai. Lalu bagaimana dengan kita yang kadang ubannya sudah hampir menutupi kepala kita? Rambut yang beruban bagi seorang muslim besok di akhirat akan bercahaya. Maka biarkanlah, tidak usah disemir, nanti akan bercahaya itu di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Tirmizi, para
barang siapa yang telah beruban dalam Islam, maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Jadi nggak usah kita ragu, nggak usah kita bimbang, kita sudah beruban, ya memang itu sunatullah. Di dalam surah Al-Quran di dalam disebutkan juga rambut beruban berarti peringatan bahwa kita sudah tua. Kalau orang tua suatu saat akan meninggal dunia, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Bukan kita menyemir rambut ya, tapi pertanyaannya apakah kita sudah siap dengan bekal kita? Sering dikisahkan kalau kita mau mudik setahun sebelumnya kita sudah siap-siap mempersiapkan bekal, karena di kampung nanti akan banyak pengeluaran sampai nabung sampai setahun ada yang 2 tahun supaya bisa mudik. Itu adalah langkah persiapan menyiapkan bekal untuk mudik. Demikian juga kita menjelang wafat, apa yang kita siapkan, kita harus riso apa yang sudah kita siapkan, apakah amalan kita itu masih begini-begini saja. Jadi ingat itu 5 pertanyaan tadi ya, yang ditanyakan nanti tidak beranjak dari pandang masyarakat. Sebelum 5 pertanyaan itu bisa kita jawab, kita tuntaskan. Dan yang paling awal ketika di alam kubur kita sudah ditanya juga itu, maka itu dihafalkan. Kita ketemu malaikat Raqib dan Atid itu bertanya kepada kita mengenai siapa nabi kita, kitab kita, kemudian apa amalan kita, umurnya digunakan untuk apa, dan seterusnya. Nah itu selalu disampaikan, diulang-ulang oleh para dai ketika kita masuk ke dalam alam kubur. Ada pertanyaan yang harus kita jawab dengan baik. Nah, kalau di dunia kita membocorkan ujian nasional, seorang guru pernah bertanya kepada Gus Bah, Gus, itu kalau di alam kubur kan tidak ada yang rahasia, sudah diinformasikan, ini yang akan mau ditanyakan di sana. Apakah saya boleh membocorkan rahasia soal-soal ujian ini? Gus Bah sulit menjawabnya. Jadi kalau menurut Al-Quran, ya itu dibuka aja boleh, kan itu nanti akan menjadi pertanyaan, malah bisa jawab dengan bagus kan itu akal kita. Tapi ya itulah, kalau kita membocorkan rahasia itu sampai disimpan di kantor polisi, kita dipidana nanti. Jadi itu salahnya. Padahal itu nanti kalau dibuka, murid itu bisa jawab dengan baik dan mungkin kelulusan 100% semua gitu. Tapi itu tidak dibuka. Nah itu bedanya di situ. Maka Gus Bah ditanya seorang guru tidak bisa menjawab dengan baik, cuma mengisahkan begitu, ya mandi-mandi saja lah menjaga rahasia itu. Itu barangkali demikian singkat yang saya sampaikan, mengingat umur kita ya, tadi 40 tahun patokannya dan juga 60 tahun atau lebih bagi kita, dan tidak banyak yang lebih dari 60 tahun. Hati-hati juga, termasuk saya ini sudah lebih dari 60 tahun, maka harus lebih berhati-hati menyikapi keadaan. Dan ingat, kalau kita yang akan kita bawa apa sudah siap semuanya. Itu yang harus kita selalu update, kita tingkatkan tiap saat, jamaah kita tingkatkan, sholat ibadah lain kita tingkatkan, ibadah kurban kita tingkatkan, terus sampai semua amal kebajikan. Karena tadi ada sebab akibat, kita akan beramal soleh mendapatkan hasil, tidak beramal soleh tidak mendapatkan hasil. Demikian disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila dikabulkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Pak Haji Kodrum, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah hasanah ilmuwan buat kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup tausiah ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه
شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياة